Fardu wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Yang jadi pertanyaan, apabila ada orang yang tidak mempunyai kedua mata kaki, bagaimana wudhunya? Sahabat fikih rahimakumullah, nah di konten sebelumnya kita sudah bahas fardu wudhu yang keempat. Di video kali ini kita akan bahas fardu wudhu yang kelima dan juga yang keenam. Dan yang keenam tersebut merupakan terakhir daripada rukun atau fardu wudhu. Mari kita bahas sama-sama agar benar caranya, berkah ibadahnya. Nah sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, dukung konten ini atau dukung akun ini untuk sama-sama belajar fikih praktis tentang sholat, tentang puasa, dan lain-lainnya agar ibadah kepada Allah bukan hanya melaksanakan ibadah, tapi kita juga punya ilmunya supaya diterima oleh Allah dan kita mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, sahabat fikih rahimakumullah, mari kita bahas. Fardu wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Di sini disebutkan, ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan kedua mata kaki adalah tulang yang menjendol antara kedua kaki di bawahnya. Jadi di kaki kita, kiri kanannya itu ada yang menjendol. Nah, itu disebut dengan mata kaki. Nah, mata kaki itu harus dibasuh ketika kita melaksanakan wudhu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki. Jadi kakinya bukan hanya telapak saja atau bukan hanya jari jemarinya saja, tapi kedua mata kakinya harus dibasuh. Artinya dialiri air. Itu caranya untuk membasuh kedua kaki ketika melaksanakan wudhu. Nah, seperti pertanyaan di awal, apabila mutawaddi itu orang yang berwudhu, misalnya ada orang yang berwudhu tapi tidak memiliki kedua mata kaki. Nah, dalam hal ini mungkin karena sakit atau kecelakaan atau dari lahir seperti itu. Itu bagaimana? Apakah wudhunya hanya telapaknya saja atau hanya jari jemarinya saja? Tetap teman-teman semuanya, bagi manusia atau orang yang tidak memiliki kedua mata kaki, bahkan tidak memiliki kaki sekalipun, maka harus ada isyarat untuk membasuh kedua kaki tersebut. Yang pertama, kalau tidak ada kedua mata kaki, maka dikira-kirakan seperti orang normal seperti biasanya, kedua mata kakinya pasti di sana. Nah, maka orang tersebut yang tidak punya kedua mata kaki, maka sesuai dengan basuhan yang dilakukan oleh orang normal yang mempunyai kedua mata kaki. Atau orang yang tidak punya kaki. Nah, seperti karena kecelakaan, karena sakit, atau dari lahir tidak punya kaki atau kakinya sampai dengkul saja. Maka ketika berwudu, membasuh kedua kakinya, maka dengkulnya dibasuh. Dengkulnya dibasuh itu sebagai isyarat untuk melaksanakan fardu wudu yang kelima. Seperti itu. Jadi jangan ditinggalkan, apalagi dilewat. Kalau dilewat nanti wudunya tidak sah. Jadi harus dikerjakan semuanya. Oke? Juga ketika kita melaksanakan wudhu, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, hal-hal yang ada di kaki atau di mata kaki kita seperti bulu atau ada penyakit kutil, kurap, hapur dan lain-lainnya, itu wajib juga dibasuh, jangan sampai dilewat ya. Nah, jadi harus kena semuanya. Walaupun di sana ada daging jadi misalnya atau ada kutil dan lain-lainnya, dibasuh dengan air mengalir dan niatkan untuk berwudhu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dalam mazhab Syafi'i, ukurannya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Sampai mata kakinya lebih atas sedikit agar menyempurnakan basuhan, dan itu hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'i. Jadi jangan sampai batasan mata kaki saja. Nah, itu bisa saja tidak sahkan wudhu kita dalam mazhab Syafi'i. Jadi harus dibasuhnya agak atas daripada mata kaki tersebut. Jadi jangan sampai di mata kakinya aja. Jadi harus ditinggikan sedikit. Nah, seperti itu. Nah, itu dia fardu wudhu yang kelima, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Kayak yang keenam, yang terakhir nih. Yang keenam, yang terakhir ini adalah tertib. Tertib di sini adalah urutan perbuatan wudhunya jangan sampai ditukar, jangan sampai dilewat, jangan sampai yang tadinya awal jadi akhir. Tidak boleh. Atau yang tadinya sunnah jadi wajib. Misalnya, kita melaksanakan wudhu itu dari tangan dulu. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak tertib namanya. Tertib itu harus sesuai dari 1 sampai 9. Jangan sampai 8, 7, 6, 9. Nggak boleh. Nah, itu acak-acakan. Jadi tertib itu urutannya harus sesuai dari awal sampai akhir. Itu namanya tertib. Jadi dari 6 wudhu ini adalah penjelasan atau kesimpulan yang telah difatwakan oleh jumhur ulama bahwa rukun wudhu itu atau fardu wudhu itu ada 6 menurut Al-Quran dan juga hadis. Dan yang terakhir adalah tertib. Nah, seperti itu. Tertib itu dari awal sampai akhir, jangan sampai ditukar, jangan sampai dilewat ketika berwudhu. Seperti itu.
Nah, itu dia perkara-perkara yang perlu kita ketahui dari wudhu. Karena itu adalah fardu atau rukunnya. Dari awal kita membasuh wajah, kemudian melaksanakan niat juga di sana, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap rambut kepala sedikit, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki sampai tertib, sudah kita jelaskan. Insya Allah bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat bagi kamu juga, share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Nah, selanjutnya kita akan bahas kesunahan-sunahan dalam berwudu. Kenapa harus kita bahas wajib dan sunnahnya atau fardu dan sunnahnya? Agar kita tidak mencampur adukan antara yang sunnah dan yang wajib. Jangan sampai kita mencampur adukan. Jadi kita harus tahu mana fardunya, mana sunnahnya. Agar ketika kita buru-buru atau ada sesuatu yang mengharuskan kita wudhunya cepat-cepat, kita bisa melaksanakan wudhunya hanya fardunya saja. Sunnahnya ditinggalkan. Hanya saja kamu rugi tidak melaksanakan sunnahnya atau tidak mendapatkan pahala sunnah daripada berwudhu tersebut. Oke? Pantengin terus konten-konten kita. Insya Allah kita belajar sama-sama tentang fikih ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah kita bukan hanya tentang perilaku atau praktek, tapi harus ada teorinya juga, agar ketika kita praktekkan sesuai dengan teorinya atau sesuai dengan ilmunya. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan juga qiyas. Masya Allah. Agar benar caranya, berkah ibadahnya.